wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di sini belajar. Kita belajar tentang masalah keluarga, rumah tangga. Kita mengacu kepada satu kitab, yaitu kitab Uqudul Lijain. Uqudul Lijain fi bayani huquqiz zaujain, yang menerangkan tentang hak-haknya suami dan istri. Mudah-mudahan ya kajian kita pada malam ini dan untuk yang seterusnya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena berapa banyak sekarang orang berumah tangga tetapi nggak paham apa ilmunya, cuma pakai perasaan aja. Suaminya pakai perasaan, istrinya pakai perasaan aja. Menikah karena cinta tok, tak ada ilmunya, pakai perasaan sakit hati sudah buyar. Pertama kita hadiah Fatihah kepada guru kita dan seluruh masyayikh kita, khususnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Ya Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amadanallahu bimadadihim wa qadalaina min barakati wa anwari ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi kajian kita ini khusus akhwat. Jadi nanti untuk yang ke depan insyaallah mudah-mudahan bisa istiqamah. Yang tidak datang ke majlis mudah-mudahan bisa rutin ikut di rumah melalui fanspage Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl ats-tsani fi huquqiz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Ini kitab ini fasal yang kedua. Karena yang ngaji ini akhwat, maka yang kita bahas sekarang ini haknya suami terhadap istri. Haknya suami yang wajib atas istri. Hukumnya wajib atas istri. Karena yang ngaji akhwat. Apa saja hak-haknya suami itu? Bukan karena saya laki-laki, tidak juga. Nah, kalian kan punya suami, yang belum punya suami nanti kan punya suami juga laki-laki. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ay musallituna 'ala ta'dibihinna. Yang dimaksud dengan qawwamuna 'alan nisa yaitu mereka ini diberi satu kekuasaan, kekuatan untuk mendidik istri-istrinya. Ya qawwamuna 'alan nisa.
Maksudnya qawwam ini orang yang mendirikan. Maksudnya dia yang mendidik istri-istrinya nih. Maka jangan jadi suami. Kalau yang jadi suami itu yang nggak bisa mendidik, sayang. Punya suami malah minta dididik. Nah, ini kan suami itu yang bisa mendidik istrinya. Tuh, karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, dia lah yang akan mendidik istri-istrinya tadi. Kenapa kok bisa? Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan ya kepada laki-laki di atas wanita. Laki-laki mau orang perempuan ini nak ngaku apa tidak, tetap orang laki-laki ini punya kelebihan daripada perempuan. Yakin itu. Nggak tahu lah kalau ada perempuan merasa alah aku bisa juga, apa berani dia dengan laki-laki? Tak bisa. Tak bisa. Kalian tahu bebek kan? Bebek kan? Bebek tuh 100 bebek, taruh satu bebek jantan, jalan sama. Siapa yang paling depan? Mesti yang paling depan sekali bebek jantan. Yang belakang ini 100 nih baris semuanya di belakang. Kalian kalau tak percaya, kalau nengok bebek berjalan, tengok paling depan mesti bebek jantan. Kemudian ada 100 bebek, taruh satu bebek jantan. Nah itu nanti ke jalan, jantannya kemana nih 100 ngikut semua nih. Itu hewan. Kita tengok ayam jago dengan ayam betina. Tengok. Apa kata ayam betina? Hari ini aku aja yang berkokok, kau pensiun, kata dia. Nak berkokok ayam betina? Tak bisa. Jantan laki-laki, ayam jantan yang berkokok tiap hari. Bulunya bagus, dia lebih besar lagi, lebih kuat lagi, ya kan? Cuma kadang-kadang ada ayam betina memang yang agak badannya besar, berani dia beradu dengan ayam jago kan. Tapi tak lama juga kalah juga. Maksudnya apa? Itu dari sisi kita tengok dari sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi memang laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan, diakui atau tidak. Orang nak bilang sekarang persamaan gender. Persamaan gender, perempuan harus disamakan dengan laki-laki. Mana bisa? Tak bisa. Sekarang anggaplah umpamanya nih camat perempuan, umpamanya camat perempuan atau lurah perempuan. Ini sedang musyawarah kampung nih, ada masalah sekarang pencuri banyak. Pak lurah, Bu lurah kan dia jadi lurah, ibunya perempuan. Kita musyawarah. Musyawarah, akhirnya jadilah musyawarah. Pas musyawarah ini penting-pentingnya harus tiba-tiba perutnya sakit. Apa? Datang bulan. Tak bisa tahan. Macam mana dia nak memimpin rapat? Lagi genting. Sakit perut, datang bulan. Nah, kan? Jadi masalah. Kekurangan perempuan. Nah, itu kekurangan. Nah, jadi itu satu contoh. Apalagi nanti mana Pak Lurah? Oh, lagi hamil besar. Lurahnya lagi hamil. Libur, ngatur macam mana? Belum nanti melahirkan. Ini kampung tak bisa ditinggal. Penting. Belum lagi dari sisi kekuatan. Kata pencuri dia ala. Lurah dia kan perempuan. Nanti kita datangi aja. Ibu macam-macam. Awas Bu Kira-kira perempuan diancam laki-laki macam gitu. Bagaimana? Ngeter ya. Tak bisa. Itu maksudnya gitu. Jadi kesamaan gender itu tidak bisa dalam arti. Ya hanya mungkin dalam satu sisi mungkin bisa lah. Tetapi kalau untuk secara menyeluruh tidak akan mampu. Seorang wanita itu istilahnya kok menyamai laki-laki itu tidak akan mampu. Enggak mungkin. Dari sisi perasaan sudah tidak mungkin. Perempuan itu terlalu banyak perasaan. Kalau laki-laki enggak. Perempuan sikit-sikit perasaan, sikit-sikit sedih, sikit-sikit nangis. Macam mana lah buluran ini sebentar nangis, sebentar nangis, sebentar. Macam mana buluran ini tegas sikit. Jadi lurah sikit nangis. Aduh ada pencuri di aku di SMS sama pencuri tuh. Ibu lurah macam-macam ya. Awas. Nangis dia macam mana aku nih. Tak bisa. Coba laki-laki tak gitu. Siapa nih berani? Kau awas kau, tunggu kau. Kan gitu laki-laki beda. Itu maka qawwam laki-laki itu punya satu diberi Allah Subhanahu wa taala bima faddalallah. Allah yang ngasih itu kelebihan itu. Allah yang ngasih.
Kemudian tidak hanya itu, kenapa? Alasan pertama laki-laki kenapa bisa jadi pemimpinnya wanita? Karena satu, Allah memang mengasih kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, babima anfaqu alihinna min amwalihim. Yang kedua, karena di dalam rumah tangga ini yang memberi nafkah siapa? Yang laki-laki. Orang laki-laki dah kerja penat gini cari duit apa segala macam. Tiba-tiba masa yang istrinya yang mau ngatur dia? Ya tidaklah. Harus tahu balas budi sikit. Ini abang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore berkeringat apa segala macam. Taat sikit, kenapa? Taat. Hargai keringatnya, penatnya. Ketika engkau tidur di kasur, dia tidur dekat orang kerja bangunan, entah di mana, di pinggir jalan, di mana, di gubuk. Susah orang untuk mencari rezeki itu susah. Maksudnya bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban di dalam rumah tangga itu suami yang memberi nafkah istri, bukan kebalikannya. Jadi kalau orang perempuan nak nikah, kau tak usah bingung. Ada anak perempuan ditanya kapan nikah, nantilah tunggu kerja dulu. Yang ngasih makan bukan kau. Kau nak pengangguran kan apa, tak usah pusing. Yang berhak memberi nafkah itu suami. Itu gitu. Jadi perempuan ini tak usah mikir aku nak kerja dulu baru kawin. La haula wala quwwata illa billah. Kapan nak nikah kapan? Kapan? Umur berapa sekarang, Dek? Umur sekarang 23. Nikah kapan? Nantilah nak kerja dulu. Astagfirullahalazim. Emang nanti suamimu suruh tidur enak gitu aja? Kita tukar apa namanya nih? Tukar tugas saja. Okelah. Adik kerja, abang di rumah aja tidur. Nanti, enak, apa tak enak? Lah orang nak nikah nak tunggu kerja dulu. Perempuan tak usah dia pengangguran, tak usah pikir. Nikah nanti suami yang cari kerja. Sekarang masalahnya kalau sudah punya anak satu aja dah mulai bingung nih. Siapa yang nak suruh ngomong? Tetangganya. 2, apalagi 2, 3. Bayar babysitter daripada duit kau kasih babysitter. Bagus kau duduk di rumah. Karena yang didik mamanya sendiri, belas kasihannya beda. Mementingkan anak itu beda. Orang seperhatiannya seorang kepada anak orang lain itu tetap tidak seperti ibunya sendiri kepada anaknya. Kepeduliannya nggak seperti. Kalau ibu kepadanya tentu dia lebih kasihan, lebih perhatian. Kalau orang lain, kalau orang ini dah tak kena akhlaknya, pembantu ini dibanting pula anak ini kan. Macam-macam. Balik lebam semua anak. Kenapa anakku? Cubit sana, cubit sini, tampar ya pap. Salah siapa? Kau sibuk sendiri. Jadi memang tugasnya laki-laki. Yang laki-laki juga gitu. Tugas. Kalau engkau nak nikah harus siap memberi nafkah istri. Jangan malah ngerepotin. Fi nikahihinna kal mahri wan nafaqah. Wa bima anfaqu alaina min amwalihim fi nikahihim kal mahri wan nafaqah. 2. Laki-laki itu suami itu memberi nafkah kepada si istri 2. Pertama ketika memberi mahar. Kemudian yang kedua ketika nafkah untuk keluarga. Mahar wajib hukumnya. Mahar dikasih berapa? Habis itu setiap hari makan minum semuanya itu laki-laki yang tanggung semuanya. Laki-laki yang tanggung. Perempuan ini sebetulnya hidupnya enak sebetulnya orang perempuan ini. Waktu belum nikah sama bapaknya, makan minum sama bapak sama mama. Dah itu nikah sama suami. Apa? Makan tidur aja. Susah. Tapi ya harus nanti kalau udah mulai punya anak 1, 2 ya. Makanya dari situ itu harus taat. Ketika seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya yang cari nafkah, ngasih dia makan, minum semuanya sampai dia besar. Wajib taat. Begitu juga seorang istri kepada suaminya. Karena dulu yang ngasih makan bapaknya, setelah jadi istri yang ngasih makan suaminya. Takkan suami nak minta transfer dari mertua. Pak, uang makan habis, anak bapak belum makan. Mana gitu. Ini menantu tak betul ini namanya. Menantu apa engkau ambil anak aku pun masih duit nak minta sama aku. Nah bisa. Sudah yang begitu qabil tuh nikah, aku terima nikah dan kawinnya, otomatis belanja berpindah. Ya.
Belanja berpindah, suami yang membelanjakan. Qala al-mufassirun tafdilur rijal alaihinna min wujudi katsiratin haqiqiyah. Min wujuhin katsiratin haqiqiyah wa syar'iyyah. Fa minal awwali anna ukulahum wa ulumahum aktsaru wa qulubuhum 'alal a'mali asyaqa asbar. Jadi kata ulama tafsir, laki-laki itu lebih diunggulkan daripada wanita karena banyak perkara, karena banyak sebab. Ya. Yang hakikat dan yang syar'iyah. Yang pertama yaitu anna ukulahum wa ulumahum aksar. Karena akal dan ilmunya laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Jadi laki-laki ini ilmunya, akalnya dan ilmunya lebih banyak daripada perempuan. Oh, udah jelas. Sekarang kita tengok sudah ulama-ulama ternama mulai zaman dulu. Mulai zaman sahabat sudah sampai sekarang. Mohon maaf, ada tak? Atau kita sebut, ya adalah. Tapi kan rata-rata semuanya itu kan laki-laki semua. Imam mazhab 4. Imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Imam Akidah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam fikih, imam hadis, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, laki-laki semua. Tak ada umpamanya imam hadis kok perempuan. Maksudnya itu membuktikan akalnya. Ya, perempuan ada juga yang pandai, tapi dia tidak mengalahkan akalnya laki-laki. Itu harus diakui, nggak bisa tidak. Nabi pun perempuan tak ada. Nabi mana ada perempuan? Nabi semuanya laki-laki. Itu membuktikan karena sifatnya Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Harus cerdas, Nabi ini harus cerdas. Cuma kadang-kadang kenapa kalau di kelas kok kadang-kadang yang juara 1 perempuan? Itu belum final. Makanya saya kalau sekolah kalah dengan orang perempuan tak mau saya di kelas. Jangan kalah. Nah, jangan kalah. Orang perempuan harus paling enggak juara 2, juara 3 saja. Jangan juara 1. Tak boleh. Namanya emansipasi tapi tak usah melawan toke. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan akalnya laki-laki itu lebih panjang. Tapi kenapa kadang-kadang orang perempuan macam di sekolah di mana dia nampak lebih pintar? Satu, karena laki-laki ini kadang-kadang dia tak fokus, itu saja. Kalau masa cerdas dia cerdas. Kalau perempuan dia kalau pas fokus dia udah itu ya kan? Nah, itu yang membuat dia nampak lebih pintar daripada laki-laki itu. Karena laki-laki ini kadang-kadang budak laki-laki ini kadang-kadang gitu. Apa datang angin dia tuh, dia tak mau fokus lah ini apalah. Sebetulnya kecerdasannya ada, cuma dia tidak ada fokus dan sebagainya. Degilnya lagi, ya kan? Nakal ini juga akan menurunkan kapasitas nilai di atas kertas itu akan menurun. Tapi secara kecerdasan dia tetap diunggulkan, lebih unggul. Satu, kemudian wa qulubuhum aktsarum ukuluhum aktsar wa qulubuhum alal a'mali syaqqa asbar. Sedangkan hatinya laki-laki ini lebih sabar daripada perempuan. Hatinya laki-laki ini lebih sabar daripada perempuan. Ketika dia menghadapi perkara-perkara yang berat, itu lebih sabar. Mau diakui atau tidak, kalau ada suami istri begaduh, yang istri mesti dah tak sabar, ada masalah satu. Ditanggapi ini macam mana nih dek, macam mana nih bang. Ini yang perempuan ini dah tak sabar ya. Tapi yang laki-laki itu sudahlah dek, nanti tak apa-apa kata suaminya. Tak mau, perempuan macam gitu. Gitu. Mesti orang laki-laki ini lebih sabar. Tak bisa. Kalau perempuan, pokoknya namanya keluarga kan, mesti dia ada satu permasalahan yang dihadapi berdua. Pokoknya ada orang lah yang nggak menyenangkan lah, yang inilah. Nanti malam-malam tuh curhat lah tuh, macam mana ini gini aja lah, anu lah, kata laki-laki. Jangan, kata laki-laki, gitu kan? Karena laki-laki itu lebih sabar daripada perempuan. Kalau perempuan macam punya kekuatan sampai laki-laki tiap hari orang bertumbuk tengah jalan. Iya. Aduh, asik. Tapi dia dikasih kelemahan sama Allah Subhanahu wa taala, tenaganya dilemahkan.
Yang tidak sabaran paling, nah itu masalahnya di situ. Orang laki-laki tetap lebih sabar. Kadang-kadang sampai bingung laki-laki ini, dia dah sabar, istri tak sabar. Nah, jadi terpengaruh kadang-kadang dia sabar dengan orang yang tak sabar sama istrinya sendiri. Kau kenapa lah nih tak mau sabar? Jadi sama istrinya sendiri jadi tak sabar. Mentok. Jangan begitu. Itu hebatnya. Kenapa kok bisa begitu? Sudah dari sononya. Kalau laki-laki itu punya kesabaran lebih, ya, punya kesabaran lebih. Kalau laki-laki memang tak punya kesabaran macam perempuan lah dia, laki-laki ini, aduh. Dunia ini kacau, tiap hari begaduh tak habis-habis. Nah, gitu. Wa kadzalika al-quwwatu wal kitabatu wal furusyatu. Begitu juga dengan kekuatan, otomatis laki-laki itu lebih kuat. Jadi laki-laki itu punya kekuatan yang lebih daripada perempuan. Nomor 1, akalnya lebih kuat. Nomor 2, kesabarannya, hatinya ini lebih kuat, ya. Akalnya lebih kuat, hatinya lebih kuat. Nomor 3, tenaganya ini zahirnya juga lebih kuat. Jadi tidak 3 kekuatan ini. Macam mana kalau sudah begini, tidak dia yang memimpin perempuan? Harus begitu. Tapi yang jadi laki-laki jangan pula macam letoy gitu, tak punya apa. Jangan. Tunjukkan bahwa memang betul-betul laki-laki yang bisa memimpin wanita. Jadi tiga itu memang Allah yang ngasih, Allah yang ngasih. Cuma kadang-kadang sifat kalau kita berbicara masalah IQ, ya mungkin kadang-kadang IQ memang ada ya, perempuan IQ-nya kadang lebih tinggi, laki-laki lebih rendah. Nah, itu kadang-kadang begitu ada. Cuma ini di sini kita berbicara masalah secara global. Secara global ini akalnya laki-laki itu lebih kuat, hatinya lebih kuat, kemudian tenaganya lebih kuat. Secara umum. Adapun kasus-kasus khusus bisa saja terjadi. Perempuan lebih cerdas, kasus khusus saja. Atau dia macam lebih sabar, kasus khusus tapi itu sedikit. Ataupun perempuan lebih kuat, angkat barbel. Wah, kata dia kuat. Saya tak kuat dia. Itu kan kasusnya sedikit saja. Ya ada juga ada. Namanya mustasnayat, pengecualian. Dia tinggi besar memang badannya. Kalau bertumbuk dengan laki-laki kalah laki-laki, tapi kan tak semuanya macam gitu. Itu kasus istilahnya contoh kasus saja. Wa fihim al-ulama wal imamah al-kubra wa sughra wal jihad wal adhan wal khutbah wal jum'ah wal i'tikaf wal syahada fil hudud wal qisas wal ankihah wa nahwa. Kelebihan laki-laki di mana? 1, imamah al-kubra, pemimpin yang terbesar. Khalifah itu mesti laki-laki. Pemimpin itu laki-laki, pemimpin terbesar, tidak perempuan. Kalau perempuan hancur. Percaya tak percaya sudahlah. Dia dari 3 kelemahan ini saja, akalnya lebih lemah, terus hatinya lebih lemah, badannya lebih lemah. Macam mana dia nak jadi pemimpin? Akalnya udah lemah, dah nggak cocok jadi pemimpin. Hatinya lebih lemah. Pemimpin itu harus tegar, kuat, sabar. Ini pemimpin hatinya sebentar sedih. Macam mana negara nih? Nangis, presiden nangis tiap hari, macam mana? Tak punya kesal. Atau sedikit marah. Ada orang sedikit aja langsung marah dia. Maksudnya sifat keperempuanannya ini timbul. Kesabarannya ini kurang. Tidak seperti laki-laki. Jadi imamah kubra, pemimpin yang kubra yang besar. Kemudian wasughra juga yang kecil. Jadi kalau secara hukum fikih memang, ya, pemimpin itu memang harusnya laki-laki. Mulai macam pemimpin yang besar model dari khalifah atau pemimpin-pemimpin yang di bawah-bawahnya itu. Cuman nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang sughra untuk pemimpin-pemimpin yang kecil itu boleh perempuan. Yang umpamanya bukan presidennya, umpamanya bupatinya. Ini kan pemimpin tapi pemimpin yang kecil. Itu sebagian ada yang membolehkan.
Wal jihad wal adzan, jihad fisabilillah, ketika ada perang, kaum muslimin dan muslimat berperang. Apa nih? 9. Kaum muslimin dan muslimat mendapat musuh, orang-orang kafir nyerang dalam satu kampung. Itu yang wajib menghadapi bukan perempuan. Mika tidur balik selimut aja gini, sembunyi di kamar, tutup pintu, sembunyi. Ini para suami-suami, anak-anak laki-laki yang pegang parang, pegang tembak, lawan tuh orang-orang kafir. Perempuan. Kita mau ceng. Gak berani kan? Itu membuktikan perempuan itu lemah. Coba bayangkan. Makanya kadang-kadang orang yang nak gender alang kau nih, engkau cuma ngambil satu sisi aja, enaknya aja diambil. Nak bertenggek jadi pemimpin ini sekedar gini, sebentar aja. Yang diambil yang enak-enak. Coba kalau ada perampok, kau ada pergi sana, ada perampok, berani kau? Pergi sana. Tak berani. Cuma ngambil poin-poin yang enak-enak saja, bilang mau kita harus sama laki-laki dia perempuan. Ayo kalau sama. Tak berani begitu. Tak bisa. Tapi cuma ngambil poin-poin yang enak-enak saja, bisa saja. Apa susahnya duduk dekat meja, tanda tangan, terima duit, tanda tangan cek. Apa susah? Laki-laki perempuan semua bisa. Kalau itu poin-poin yang diambil yang gampang-gampang. Tapi ambil semuanya. Ketika ada jihad fisabilillah, orang perempuan kau maju sana, kami orang laki-laki nak ngopi-ngopi aja lah, ya tak? Kami nak ngopi aja di rumah. Kau sana perang, tuh ada musuh, lawan. Berani? Tak bisa. Itu kelemahannya perempuan, harus diakui. Kemudian wal adzan, adzan juga itu haknya laki-laki. Enggak ada perempuan adzan, tidak ada. Perempuan kalau nak qomat saja. Di rumah qomat adzan. Wal khutbah wal jum'ah, khutbah juga laki-laki, terus jumatan juga laki-laki, i'tikaf, syahadah, saksi juga itu haknya laki-laki. I'tikaf ya, syahadat, bersaksi, fil hudud wal qisas, di dalam masalah hudud dan qisas. Itu juga laki-laki. Wal ankihah, menikahkan juga itu haknya laki-laki. Mama gak bisa menikahkan anaknya. Mamaknya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Yang nikahkan mamaknya, mana boleh. Mamaknya nak nikahkan. Padahal ini anak siapa nih? Ini anak mamaknya. Tapi ketika si bapak ini tidak ada, si suaminya dari ini itu tidak ada, turunnya ke siapa? Bukan ke mamaknya, tapi ke anak laki-lakinya. Tengok itu. Kalau memang iya kan mau kesamaan, ini bapaknya meninggal, tinggal mamaknya lah menikahkan. Tidak. Ketika bapaknya meninggal sudah tidak ada, perwalian turun kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kenapa tak mamaknya? Itu sudah hak laki-laki. Kira-kira macam mana kan mamaknya nikahkan anaknya? Aku nikahkan kau. Tak bisa. Menikahkan itu haknya laki-laki. Makanya tak pernah bertanya-tanya orang, kenapa bukan mamanya yang nikahkan ya? Gitu. Wa ziyadatul miras wa ta'sib. Juga tentang masalah asobah. Asobah ini ahli waris. Ketika ada seorang meninggal dunia, nanti ada anak laki-laki, anak perempuan. Ini yang berasobah ini mewarisi semua sisa warisan. Ini namanya asobah. Mewarisi semua sisa warisan itu namanya asobah. Itu haknya anak laki-laki. Haknya laki-laki. Jadi masalah warisan laki-laki dapat lebih banyak. Memang. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagiannya perempuan. Ya, itu hanya. Ngapa gitu? Kan kita sama-sama anak bapak juga. Iya. Nanti yang laki-laki ini, nanti ketika dia menikah, dia yang membelanjakan untuk anak istrinya. Makanya dia harus dapat 2 kali lipat. Orang perempuan ini nanti biarpun dapat 1, nanti kalau dah nikah, dia ini yang jatah dia 1 dijual, dia pun tak kisah. Yang ngasih makan dia suaminya. Tapi kalau laki-laki ini dia dapat 2 nih. Tapi nanti setelah dia menikah, kalau ini tak digunakan, maunya dijualnya, dia mau ngasih makan apa sama anak istrinya ini, hartanya ini. Jadi memang laki-laki ini dapat 2, perempuan dapat. Tidak hanya itu, ada lagi yang namanya taksib. Taksib yaitu
mewarisi semua sisa warisan. Umpamanya ada dibagi nih, ada anak laki-laki yang ketika meninggal, ada anak laki-laki, ada istrinya, ya. Kemudian anak perempuan berapa, setelah dibagi secara ilmu waris, ini duitnya sisa nih. Ada berapa sisa? Sisa 50 juta umpamanya nih. Setelah dihitung, ahli waris itu kan ada seperberapa pembagiannya. Dibagi ini dapat sekian, ini dapat sekian. Umpamanya mamanya 100 juta lah. Anak laki-laki 200, anak perempuan dapat juga 100 juta. Sisa duit. Sisa harta warisan. Sisanya pokoknya 50 juta atau 100 juta. Ini untuk siapa? Ini untuk laki-laki. Untuk kalau di situ umpamanya untuk anak laki-laki, dikasihkan ke anak laki-laki. Ini punya haknya laki-laki juga, tidak ke anak perempuan. Karena anak perempuan nanti akhirnya akan ditanggung oleh suaminya. Wa tahammulid diyah wa wilayatun nikah, terus menanggung diyah, menanggung diat ini denda. Diat ini apa kita bilang denda, ya, diat. Denda seperti di dalam pelanggaran. Denda pelanggaran, umpamanya diat pembunuhan, ya, diat itu namanya diat. Atau umpamanya apa nih, berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan, nah itu. Kemudian jadi yang menanggung diat itu adalah laki-laki. Kemudian wa wilayatun nikah, yang menjadi wali nikah itu juga laki-laki. Ya. Wa talaq wa raj'ah, yang mentalak, yang merujuk semuanya laki-laki. Talak, mencerai itu haknya laki-laki, bukan haknya perempuan. Kok gitu? Enak betul laki-laki. Ya kan? Kenapa enggak kesamaan gender? Kalau yang laki-laki bilang cerai berarti cerai, kalau perempuan bilang kita cerai berarti cerai. Kapan enggak gitu? Kalau lah begitu, orang menikah mungkin 2 hari 3 hari dah cerai. Yang nyeraikan apa? Istrinya yang nyeraikan. Orang perempuan tuh tak sabar, cerewet, ngomongnya banyak, sebentar cerai. Allah ini maha tahu. Makanya kata-kata talak, kata-kata cerai ini ditaruh di lisannya suami. Suami dia apa-apain mesti sabar. Kalau perempuan apa? Kalau itu kata-kata cerai itu dikasihkan di lisannya wanita, sebentar saja orang nikah dah cerai. Kamu cerai, dia aku ceraikan, kata dia. Alah sudah, habis. Talak itu milik apa? Adalah haknya suami. Perempuan tidak boleh giri, karena ketika perempuan dikasih hak, nanti yang rugi perempuan sendiri. Perempuan itu kan dah keluar dari mulut dia kan nanti baru kata dia, lah engkau sendiri yang salah, kan? Nangis, dia dah terucap, dia baru terpikir, ya. Dah terucap, jadi lisannya tuh lebih cepat perasaannya daripada pemikirannya, daripada akalnya. Dan terjadi baru nangis. Kalau dia yang pegang cerai, aduh selesai rumah tangganya. Dia yang nyerai, dia yang nangis nanti. Nah itu. Kemudian waraja'ah, rujuk juga laki-laki. Jadi kalau terjadi satu perceraian, seketika masih di dalam iddah, sekitar 3 kali suci, itu seorang suami boleh merujuk istrinya. Maunya dek, kita rujuk lagi dek ya. Ya bang, dah selesai. Itu namanya rujuk. Jadi tidak perlu akad nikah ulang. Akad nikah ulang itu ketika orang bercerai dan sudah habis iddahnya. Iddah itu 3 kali suci. Waktu dicerai dalam keadaan suci. Kemudian dia haid, disuci lagi, dia haid lagi, dia suci lagi. 3 kali suci. Nah itu. Jadi cuman makanya supaya wanita itu tidak terlalu lama nunggunya dia iddah. Iddah ini maksudnya apa? Masa untuk suami istri ini berpikir mau rujuk lagi apa tidak. Selagi belum lewat 3 kali suci ini, berarti masih boleh rujuk. Tetapi kalau dah lewat, maka kalau nak balik harus dilamar lagi, akad nikah lagi, mahar lagi baru. Syaratnya sebelum 3 kali suci ini habis. Nah, itu gitu. 3 kali suci. Ini iddah.
Iddah ini juga sebagai waktu untuk menunggu atau memastikan apakah rahim ini bersih atau tidak. Maksudnya hamil apa tidak ini. Karena ketika kalau tidak ada iddah, begitu orang malam nih dicerai, besok dia kawin dengan laki-laki lain, begitu udah pergi ke USG nanti 3 bulan lagi, ini hamil. Ini bapaknya yang mana? Bapak yang dulu apa bapak yang sekarang? Karena malam dicerai, pagi dia nikah lagi. Nah, jadi fungsinya iddah diantaranya itu untuk membersihkan rahim. Maksudnya ini rahim ini betul-betul kalau ada isinya, berarti nanti dia boleh menikah sampai bayi itu lahir. Iddahnya seorang wanita yang hamil itu sampai bayinya dilahirkan. Tapi kalau dia tidak hamil, iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi 3 kali suci ini kalau kedapatan pas bulan kedua kok ternyata mual-mual dia, beli test pack, aduh garis 2. Garis 2 kan? Garis 2. Macam tahu aja. Garis 2 ya. Garis 2 berarti hamil, berarti iddahnya bukan 3 kali suci, tapi sampai bayi itu lahir. Dia tidak boleh menikah tidak boleh menikah di dalam waktu itu. Dan suaminya pun boleh rujuk dia. Ketika dah 9 bulan, berpikir suaminya nih, ini nanti macam mana anak lahir nih. Akhirnya pas 9 bulan tinggal nunggu hari lagi, si suami ini merujuk kepada si istri. Padahal pelepasan cerainya sudah berjalan 9 bulan, tinggal nunggu hari lahir. Ketika anak ini lahir, kalau tidak dirujuk, berarti sudah tidak bisa rujuk, bisanya akad nikah ulang seperti biasa, seperti orang lain. Tetapi ketika iddah itu sudah habis, itu si suami tidak punya hak khusus. Dalam arti apa? Berarti mantan istri itu siapa saja boleh melamar. Ya kan? Ketika iddah habis, maunya 3 bulan habis atau tadi melahirkan, ketika dah habis, tiba-tiba memang ada laki-laki lain dan naksir nih istilahnya kan. Masuklah dia hari ini, kata suami dia, aku nak balik lagi lah sama adik lah. Nanti pekan depan nak saya lamar lagi. Ternyata tadi pagi dah ada laki-laki lain masuk melamar dan diterima lamarannya. Ketika dah diterima lamarannya, ini mantan suami haram hukumnya masuk melamar lagi. Kenapa? Karena melamar orang yang sudah diterima lamarannya itu hukumnya haram. Tidak boleh mengkhidbah orang yang sudah dikhidbah, nggak boleh. Tidak boleh, haram. Makanya ketika sudah habis iddah, ini maksudnya apa? Semua laki-laki di alam dunia ini punya hak yang sama atas mantan istrinya ini. Kau sudah dikasih waktu 3 kali suci, kenapa kau tak mau rujuk? Ketika sudah habis waktu ini, siapapun laki-laki boleh melamarnya. Silakan, haknya sama. Jadi itu kan mantan bini aku, kenapa kau lamar? Tidak bisa. Engkau sudah ada waktu 3 kali suci, salah satu kuru. Ataupun kalau tadi iddahnya hamil 9 bulan, kau ada waktu untuk rujuk. Kenapa kau tak rujuk? Ketika sudah lahir anak itu, laki-laki siapa saja boleh masuk. Dia tidak punya hak apa-apapun sama sekali. Jadi laki-laki mantan suami itu tidak punya hak lebih daripada laki-laki lain ketika iddahnya sudah habis. Makanya yang laki-laki lain ini nunggu iddah habis, nunggu nikah iddah habis. Kalau iddah belum habis, laki-laki lain tidak boleh masuk, haram hukumnya. Tidak boleh. Perempuan yang masih dalam iddah tidak boleh dilamar, hukumnya haram. Baru cerai sama suaminya dah, nanti miang-miang dia, miang-miang nanti ada laki-laki datang nak ngelamar dia, haram, tak boleh. Apalagi kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada satu tugas lagi, namanya ihdad. Di samping iddah ada ihdad. Iddah itu apa? Iddah itu hanya masa menunggu saja.
Kalau meninggal, suami meninggal dia 4 bulan 10 hari. Masa menunggunya iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini kalau laki-lakinya meninggal. Dan ada satu lagi kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, itu tidak boleh bersolek, menunjukkan kecantikannya kepada orang, nggak boleh, ya. Kemudian tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Kecuali dia darurat, ada kepentingan yang memang yang nggak bisa ditinggalkan, ataupun ada nafkah yang dia tidak ada lagi yang yang membiayai dia terpaksa cari duit. Itu namanya darurat. Kalau tidak ada kepentingan, tidak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh pakai lipstik, dandan tak boleh. Tak boleh menampakkan kecantikannya di depan orang, tidak boleh. Itu untuk wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Jadi dalam waktu 4 bulan 10 hari itu namanya juga iddah. Dia sama seperti tadi yang dicerai hidup. Bedanya cuma waktunya, kemudian ketambahan dia tidak boleh berhias dan keluar rumah tanpa darurat. Nah, itu. Yang lain hukumnya sama, nggak boleh dilamar, ya. Dilamar orang nggak boleh. Masih 4 bulan kurang 10 hari tak sabar, lamar aja hari ini, nggak boleh. Nah, walaupun secara lisan, bukan lamar. Yang namanya lamar itu bukan mesti bawa orang tuanya ini datang ke rumah ini, enggak. Contoh ngelamar nih, duduk macam gini, dek, engkau mau tak sama abang, umpamanya, kan? Ditanya. Nanti nikah sama abang, itu sudah termasuk melamar tuh. Nah, namanya itu secara tasri, secara secara terang-terangan, itu melamar. Bukan, tidak harus mengatakan aku lamar dirimu, tidak harus pakai bahasa seperti itu. Tapi berkata-kata dek, abang ingin menikahimu. Nah, itu sudah namanya melamar, bahasa kayak gitu. Tapi kalau dia bilang sama ini katanya, dek, banyak orang yang suka sama adik, umpamanya, gitu kan? Ini masih dalam iddah. Cuma dia bilang, dek, banyak yang suka sama adik nih. Nah, maksudnya itu apa namanya? Itu namanya kinayah, bahasa sindiran aja. Maksudnya abang juga suka, dek, gitu. Maksudnya gitu. Tentu yang di depan adik ini yang paling suka, kan? Gitu. Tapi itu bahasa kaya. Kalau masih gitu masih boleh. Tapi kalau bilang, dek, nanti kita nikah, dek, ya, nah ini tak boleh. Apalagi bahasa aku lamar adik, haram, hukumnya tidak boleh. Jadi yang boleh itu kinayah. Kemudian wa'adaduz azwaj. Nah, kemudian lagi satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala oleh laki-laki, yaitu adaduz azwaj. Maksudnya boleh beristri lebih dari satu. Tak boleh protes. Ini hak dan Allah yang kasih, tak boleh protes. Tak boleh. Dilarang macam mana? Itu urusan kemanusiaan saja. Urusan hukum nih, hukum Allah kasih. Nah, wal ankiwal syahadat, ya. Udah, ini tak usah lama-lama, agak cepat aja nih. Yang penting sudah paham semuanya, itu aja kan. Wa ilaihim al-intisab. Kemudian lagi, nasab itu diberikan kepada laki-laki, enggak kepada perempuan. Nasab itu diberikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Jadi kalau umpamanya ada nama anak, umpamanya Fatimah, ya bin bapaknya bin fulan, enggak bin mamaknya. Tidak bin mamaknya, kecuali naudzubillah summa naudzubillah anak zina. Ya, kalau anak zina ini nasabnya ikut mamaknya, bukan ikut bapak biologisnya. Karena hakikatnya
bapak biologis itu bukan bapak. Ya. Bapak biologis itu bukan bapak secara syariat, tidak diakui bapak, dan bahkan menurut mazhab Asy-Syafi'i bapak biologis ini boleh menikah dengan anak zinanya itu. Karena secara hukum bukan bapaknya. Secara hukum bukan bapaknya. Macam itu. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Dijaga betul-betul, jaga bagus-bagus, jangan sampai itu. Jadi nasab umpamanya macam orang, tak tahu orang Padang nasabnya ikut mama ikut bapak. Hah? Ikut mama. Jadi hah? Ikut bapak, tapi kan ada suku dia. Sukunya ikut mama. Tapi binnya ikut bapak. Karena binnya diislamkan. Tapi sukunya ikut mama. Berarti nasabnya ikut mama itu. Secara adat ikut mama. Cuma karena sudah Islam, akhirnya binnya tetap ikut bapak. Oh, ikut mama ya. Kalau orang Batak, orang apa, semuanya rata-rata kan tetap ikut istilahnya keluarga bapak, bukan ikut keluarga mama. Orang Padang ikut keluarga mama ya. Luar biasa nih. Tapi tetap hukumnya orang wanita Padang nggak boleh menikah lebih dari satu suami, hukumnya tetap. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Poliandri tidak ada, ya. Poliandri jangan mentang-mentang tak, kami kan perempuan yang ini, tak bisa, tidak bisa. Poliandri tidak bisa. Kemudian al-intisab, kemudian wa minasani atiyatul mahri wan nafaqah wa nahwuhuma kadza fi zawajir ibnil Hajar. Kemudian yang terakhir yang menjadi hak suami yaitu memberi mahar sama nafkah. Jadi kalau nikah yang ngasih mahar itu yang laki-laki, yang ngasih nafkah makan apa nih keluarga juga laki-laki. Banyak tugas laki-laki itu berat, bukan tak berat. Berat. Orang perempuan ini beratnya kalau udah punya anak. Punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah itu perjuangan. Dah gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Kaza fi Zawajir Ibnu Hajar, begitulah disebutkan di dalam kitab Zawajir punya Al-Imam Ibnu Hajar. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini besok kita akan membahas dengan fasolihatu qanitatun. Siapa wanita-wanita solihah itu? Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.